Dalam catatan sejarah peradaban Islam, terdapat banyak berbagai pemerintahan, dinasti, kerajaan, atau kekaisaran yang mewarnai narasi sejarah Islam di dunia. Salah satu kekaisaran Islam yang menuai banyak kontroversi yang mengubah nasib sebagian umat Islam menjadi terpuruk adalah Kekaisaran Turki Utsmaniyah, yang disebabkan salah satunya yakni karena penyelewengan praktek tasawuf. Ketika kita membahas tentang praktek tasawuf, maka yang pertama kali muncul pada benak kita ialah sebuah laku tarekat, membaca zikir dari pagi sampai malam, hingga aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan spiritualitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa majunya peradaban dunia seperti perkembangan teknologi menjadikan manusia untuk selalu up to date terhadap perkembangan tersebut. Namun, ada sebuah kata bijak mengatakan bahwa semakin tinggi ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, semakin lupa pula manusia terhadap jati dirinya. Pada abad pertengahan misalnya, banyak sekali cendekiawan muslim yang merasakan kegelisahan terhadap umat Islam, dikarenakan banyak sekali yang merasa perlu asupan spiritualitas. Dikarenakan semakin majunya industri sosial, dan mereka merasa bahwa dunia bukanlah sesuatu bisa menjadikan tentramnya hati. Lebih dari itu, banyak sekali praktek-praktek kesenjangan sosial yang menurut mereka menjadi awal mula merosotnya akhlak umat Islam. Maka dari itu, banyak sekali cendekiawan muslim yang menyeru untuk kembali pada ajaran-ajaran murni agama, yaitu dengan selalu berzikir kepada Tuhannya, dengan melupakan urusan dunia, serta mendirikan firqah-firqah tasawuf atau yang kita kenal dengan praktik tasawuf. Selain karena penyelewengan praktek tasawuf, dewasa ini kita melihat bersama bahwa ada yang selalu kurang terhadap peradaban Islam, khususnya dalam bidang ilmu dan teknologi. Kita merasa terbelakang, terkesan kuno, dan terlebih lagi selalu menjadi kambing hitam. Fenomena ini sebenarnya pernah terjadi dalam catatan sejarah Islam, yakni pada masa akhir pemerintahan Islam Turki Utsmaniyah. Lantas, apakah penyelewengan praktek tasawuf menjadi sebab runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmaniyah? Dan apa alasannya? The flickering embers of a dying empire, he rekindled the flame of a state that had once again found its place among the nations. With his work accomplished, he died. In the streets of Istanbul, they stand sorrowfully to watch the passing of a dictator. Dalam catatan sejarah, Kekaisaran Turki Utsmaniyah merupakan sebuah kekaisaran terbesar, baik dilihat dari pengaruhnya hingga dari bentangan wilayahnya. Dari segi wilayahnya, Kekaisaran Turki Utsmaniyah mencapai 5.200.000 km yang melingkupi sebagian wilayah di Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Wilayah Kekaisaran Islam Turki Utsmaniyah yang sedemikian besar ini dikontrol oleh satu hierarki politik yang sangat kuat. Bahkan Eropa yang merupakan musuh bebuyutan Kekaisaran Turki Utsmaniyah merasa terancam karena kejayaannya dan keluasan wilayahnya hingga melingkupi sebagian Eropa. Karena merasa ditakuti oleh berbagai negara,
Kekaisaran Turki Utsmaniyah merasa lengah dengan hanya memperluas wilayahnya, memperkuat militernya, hingga mengabaikan bidang-bidang yang lain, salah satunya pada bidang pendidikan. Pada masanya, pendidikan maupun semangat intelektual sangat diabaikan dan hanya bergantung pada praktek-praktek tasawuf yang menyeleweng dari sebenarnya yang merupakan penyakit kuat. Hal ini secara tidak langsung merongrong sebuah kekaisaran Turki Utsmaniyah menjadi kekaisaran yang sangat lemah. Faktanya, tidak lama setelah kejayaannya yang semu, akhirnya kekaisaran Turki Utsmaniyah dikudeta oleh militer dan kemudian bubar. Dengan tragis, pada tahun 1924, Kekaisaran Turki Utsmaniyah dinyatakan bubar dan tidak lagi tercantum dalam peta-peta di dunia. Banyak kalangan revivalis atau kelompok Islam garis keras yang kemudian menyatakan bahwa keruntuhan Turki Utsmaniyah adalah konspirasi dari Yahudi, bahkan akibat dari ketamakan dari Inggris pada Perang Dunia Pertama. Akan tetapi, dalam hal ini semua itu harus diabaikan karena menurut Ibn Khaldun dalam karyanya Al-Muqaddimah, sebuah institusi politik yang mengalami kemunduran pasti disebabkan oleh latar belakang internalnya. Dalam hal ini, Kekaisaran Turki Utsmaniyah memang mempunyai penyakit kronis yang menggerogoti Kekaisaran Turki Utsmaniyah dari dalam. Seandainya penyakit ini bisa disembuhkan, maka Kekaisaran Turki Utsmaniyah akan tetap kuat dan keberadaannya hingga kini masih diperhitungkan. Penyebab internal yang sangat jarang dibahas kelompok revivalis atau kelompok Islam garis keras ini akan kita bahas dalam video ini. Kekaisaran Turki Utsmaniyah merupakan sebuah kekaisaran yang melestarikan sisa-sisa peradaban Islam setelah runtuhnya kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan Turki Utsmaniyah ini banyak dikonsentrasikan pada pendidikan militer, sehingga melemahnya pendidikan dalam berbagai bidang yang mengakibatkan berkembangnya ajaran-ajaran tarekat atau ajaran ilmu tasawuf yang mempengaruhi pemerintahan maupun militer. Pada masa ini, lapangan ilmu pengetahuan sangat sempit. Madrasah adalah satu-satunya lembaga pendidikan umum. Namun, yang diajarkan hanya bertumpu pada ilmu agama saja dan mengabaikan pendidikan yang dianggapnya tidak sesuai dengan agama Islam. Maka, bila kemudian berbagai lulusan pada masanya tidak pernah menghasilkan karya orisinil dan hanya melahirkan karya komentar. Pada abad pertengahan pada masa Kekaisaran Turki Utsmaniyah, pendidikan Islam mengalami kemunduran sangat pesat dan masyarakat lebih memperdalam tasawuf akibat kefrustasiannya terhadap kondisi yang ada. Kurikulum yang diajarkan di sekolahan atau di madrasah pada masa Kekaisaran Turki Utsmaniyah ini bukanlah kurikulum yang konkret dengan bidangnya dan metodenya hanya bertumpu pada metode hafalan-hafalan saja. Para orang tua sangat jarang mengirim anak-anaknya untuk belajar di madrasah. Mereka hanya mengirim anak-anaknya untuk belajar secara praktis bidang industri. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah buta huruf di kerajaan Turki Utsmaniyah. Selain itu, perpustakaan pada masa Turki Utsmaniyah ini sangat berkurang. Tercatat, kurang lebih jumlah perpustakaan hanya sebanyak 26 buah dan jumlah kitab dalam berbagai perpustakaan itu kurang lebih hanya 30.000 buah.
Padahal di era sebelumnya, pada masa dinasti Abbasiyah, satu perpustakaan saja berjumlah kurang lebih 1 juta buah buku. Dalam kondisi inilah yang menyebabkan hilangnya semangat keilmuan pada masa Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Karena merosotnya pendidikan, akhirnya pada masa Sultan Mahmud II adanya upaya pembaharuan Turki Utsmaniyah, tetapi selalu digagalkan. Misalnya, menurut Norman Stone dalam karyanya Turki Indo-Russian Mirror mengatakan bahwa pada tahun 1734, Turki mendirikan sekolah teknik untuk militer dengan metode yang lebih maju. Namun, para ulama menolak dan membubarkan sekolah teknik untuk militer karena mereka menganggap hal itu berasal dari Barat dan bertentangan dengan syariat Islam. Para ulama yang menggagalkan upaya pemerintahan ini adalah para aktor sufi yang menyelewengkan ilmu tasawufnya dengan mengorbankan semangat intelektualitas pada masa Turki Utsmaniyah. Menurut Philip Kahiti dalam karyanya History of Arab misalnya, semangat pendidikan pada masa Kekaisaran Turki Utsmaniyah hanya bertumpu pada fatalistik, yakni suatu pemahaman yang hanya bertumbuh pada takdir Tuhan atau dengan kata lain taklid buta. Hal ini yang menjadi titik awal penyakit kronis yang menyebabkan lengahnya Kekaisaran Turki Utsmaniyah terhadap Eropa yang pada masa itu Eropa jauh lebih maju. Secara praktis, pada masa Kekaisaran Turki Utsmaniyah ini terjadi stagnasi bidang ilmu dan teknologi. Kala itu, kemajuan militer Utsmaniyah tidak diimbangi dengan sains. Ketika pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan, namun pemerintahan Turki Utsmaniyah masih meributkan masalah agama dan beberapa pemberontak negara karena geramnya mereka terhadap kebijakan pendidikan pada masa Turki Utsmaniyah. Dalam kondisi inilah, Kekaisaran Turki Utsmaniyah mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat luar biasa yang menjadi sebab runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Pada intinya, runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmaniyah salah satunya disebabkan dan bermula dari praktek tasawuf yang sudah melenceng jauh dari ketasawufannya, yang mana pada dasarnya tasawuf mengajarkan bagaimana zuhud, memelihara hati, dan etika dan lain sebagainya yang sudah dilupakan oleh Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Maka sangat wajar bila kita sebagai muslim terkadang selalu kurang terhadap peradaban Islam, khususnya dalam bidang ilmu dan teknologi. Kita merasa terbelakang, terkesan kuno, dan terlebih lagi selalu menjadi kambing hitam. Dalam pembahasan video ini, kita bukan untuk mengkritik adanya praktik tasawuf, namun sebagai pelajaran yang berharga dan sebagai introspeksi agar kita sebagai muslim yang baik, seharusnya kita menyeimbangkan antara tasawuf dan semangat keilmuan demi kemajuan peradaban Islam. Karena dengan berkaca secara jujur kepada sejarah, kita terus belajar menjadi lebih baik.